Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalin nih nama saya Sari Cahyanti. Saya adalah mahasiswa program studi kebidanan, program sarjana dan juga pendidikan profesi. Saya dengan partner saya, Meta Restilani, akan sedikit menjabarkan terkait dengan perineal message to minimize perineal wound after birth atau pijat perineum dalam upaya meminimalisir terjadinya luka perineum. Nah, kami adalah mahasiswa tingkat 1, kelas lintas jalur 3, kelompok C5, Fakultas Ilmu Kesehatan di salah satu perguruan tinggi swasta yaitu Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, teman-teman, kita belajar terkait dengan pijat perineum itu untuk apa sih? Makanya buat apa untuk kita? Nah, untuk lebih lanjut silakan menonton ya. Sebelum kita beralih ke pijat perineum, sebaiknya kita tahu dulu nih apa itu robekan perineum. Jadi, robekan perineum itu adalah suatu robekan yang terjadi di perineum. Perineum sendiri itu adalah salah satu organ tubuh pada perempuan yang letaknya itu antara vagina dan juga anus. Nah, robekan perineum sendiri itu terjadi pada waktu persalinan dan ini terjadi hampir pada semua persalinan pertama dan tidak jarang juga terjadi di persalinan-persalinan selanjutnya. Lalu apa sih dampak yang ditimbulkan dari robekan perineum? Jadi teman-teman, robekan perineum ini akan meningkatkan risiko perdarahan. Jadi ketika ibu bersalin itu akan mengeluarkan darah ya, sehingga ketika terjadi robekan perineum maka perdarahannya akan semakin meningkat. Kemudian yang kedua, itu akan menambah dalamnya laserasi perineal. Jadi tidak hanya di permukaan saja robekannya, mungkin saja bisa sampai dalam, bisa sampai otot atau hingga sampai ke sphincterani. Sphincterani sendiri adalah otot atau jaringan yang hampir mendekati anus. Jadi robekannya hanya sampai anus dan yang terakhir bisa meningkatkan resiko. Ngomong-ngomong tentang pijat perineum, sebetulnya apa sih pijat perineum itu? Jadi teman-teman, pijat perineum sendiri adalah suatu pijatan atau teknik memijat di perineum yang dilakukan saat kehamilan atau di akhir kehamilan, utamanya di 2 minggu sebelum HPL atau hari perkiraan lahir. Nah, pijat perineum sendiri itu bermanfaat untuk melancarkan perdarahan darah, melembutkan jaringan ikat. Karena peredaran darahnya itu sudah lancar, maka akan menimbulkan relaksasi. Nah, untuk manfaatnya sendiri, teman-teman, yang pertama yaitu menghindari kejadian robekan perineum ketika nanti melahirkan dengan cara meningkatkan elastisitas pada perineum. Kemudian yang kedua yaitu membantu otot-otot perineum dan juga vagina untuk menjadi lebih elastis sehingga memperkecil resiko probekan. Selanjutnya yaitu untuk membuat ibu lebih santai ketika nanti pemberian dalam dan yang terakhir itu akan menyiapkan mental ibu ketika nanti ada tekanan dan juga renggangan pada perineum saat persalinan. Indikasi dari pijat perineum. Yang pertama, pemijatan perineum sebaiknya dilakukan pada usia di bawah 30 tahun. Yang kedua, pada ibu primigravida atau yang baru pertama kali melahirkan. Kenapa? Karena jaringan pada vagina ibu akan lebih padat dibandingkan yang multigravida atau yang sudah melahirkan lebih dari satu kali. Yang ketiga, ibu dengan perineum yang kaku. Yap, perineum yang kaku dapat menghambat persalinan di kala 2 dan juga akan memacu timbulnya robekan di perineum. Dan yang terakhir adalah ibu yang pernah dilakukan episiotomi. Episiotomi sendiri adalah pelebaran jalan lahir dengan cara digunting di bagian perineum. Lalu, perempuan mana yang tidak bisa melakukan pijat perineum? Yaitu perempuan hamil yang dengan infeksi herpes di daerah vagina. Kemudian infeksi saluran kemih, infeksi jamur atau infeksi menular lainnya yang dapat menyebar dengan kontak langsung dan juga dapat memperparah pelebaran infeksi. Jadi setiap ada kelainan pada vagina yang mana itu bisa menimbulkan penularan ataupun
Nah, selanjutnya adalah waktu pemijatan. Kapan sih bisa dilakukan pemijatan? Nah, pemijatan perineum itu bisa dimulai sejak 6 minggu sebelum HPL atau hari perkiraan lahir. Nah, pemijatan ini dilakukan sebanyak 5-7 kali dalam seminggu secara rutin ya teman-teman. Namun selanjutnya selama 2 minggu menjelang persalinan itu sebaiknya dilakukan setiap hari. Dengan rincian yang pertama, minggu pertama itu dilakukan 3 menit, minggu kedua dilakukan 5 menit. Dan pemijatan ini harus terus dilakukan sampai jenengan atau sampai ibu merasa ingin melahirkan. Dan pemijatan itu dapat dilakukan sebelum mandi sore. Selanjutnya, persiapan sebelum pemijatan. Yang pertama, tentu saja persiapan ruangan. Ruangan harus bersih, aman, nyaman, tenang, dan juga tidak terlalu terang. Kemudian alat yang dibutuhkan ada minyak zaitun sebagai pelumas, bisa seperti minyak vitamin E atau minyak almond ataupun bahkan minyak zaitun. Kemudian alat yang kedua adalah jam. Jam digunakan untuk menghitung lama pemijatan. Kemudian perlu beberapa bantal untuk mengganjal ibu, dan yang terakhir handuk kecil untuk membersihkan ibu setelah pemijatan. Nah, baik teman-teman, selanjutnya adalah metode atau bagaimana cara pemijatan perineum dengan cara metode sendiri. Jadi, teman-teman, ibu-ibu, jenengan tidak perlu khawatir ketika tidak memiliki partner. Jadi, pijat perineum sendiri itu ternyata bisa dilakukan secara mandiri. Jadi, jenengan bisa melakukannya sendiri dan bisa sambil bonding dengan tubuh diri sendiri seperti itu. Bagaimana? Yang pertama, konsultasi dulu dengan dokter. Kenapa? Karena pijat perineum sendiri itu bisa saja berbahaya jika dilakukan dengan cara yang kurang tepat. Nah, agar lebih aman, maka harus berkonsultasi dulu dengan dokter atau bidan yang jenengan percayai. Selanjutnya adalah mandi dengan air hangat terlebih dahulu selama 10 menit ya. Hal ini akan membantu mengendurkan otot-otot di sekitar perineum. Selain itu, potong kuku dulu ya agar tidak melukai perineum, dan juga cuci tangan terlebih dahulu dengan air mengalir dan juga sabun. Kenapa? Jangan sampai kuman dari tangan itu masuk ke jalan lahir. That's why pastikan Anda mencuci tangan dengan benar sebelum memulai pemijatan. Selanjutnya, ambil posisi yang senyaman mungkin. Bersandarlah pada bantal punggung dengan rileks ya teman-teman untuk menopang punggung dan juga lekuk pada lutut. Pijatan ini juga dapat dilakukan sambil duduk di toilet dengan kaki dinaikkan atau disangga menggunakan kursi kecil ya. Step selanjutnya adalah penggunaan pelumas. Yap, lumasi jempol dan juga jaringan-jaringan perineum dengan pelumas yang larut di dalam air. Pelumas-pelumas terbaik ini dapat digunakan dengan benar, misalnya menggunakan minyak vitamin E ataupun minyak almond dan juga minyak zaitun. Selanjutnya adalah masukkan jempol sedalam 2 cm ke dalam vagina ya teman-teman. Nah, jari-jari yang lainnya kemana? Jari-jari yang lainnya itu berada di bokong ya. Tekan ke bawah ke arah anus dan ke sisi dinding vagina. Tahan jempol pada posisi ini selama sekitar 1 menit dengan tarik napas dalam-dalam, dan teman-teman atau ibu semua akan mulai merasakan sedikit panas dan juga tegang. Selanjutnya adalah pijatlah vagina dengan lembut ya di bawah vagina. Pijatan ini berbentuk seperti huruf U ya. Sudah ada bayangan teman-teman? Nah, dengan cara menggerakkan jempol ke atas dan juga ke bawah berulang-ulang. Cobalah untuk merilekskan otot-otot Anda selama pijatan ini. Nah, lakukan gerakan ini selama 2-3 menit. Step selanjutnya adalah ulangi pijatan. Teman-teman akan menghabiskan waktu sekitar 5-6 menit untuk memijat hingga selesai. Mungkin akan memakan waktu hingga berminggu-minggu hingga Anda menyadari bahwa perineum Anda sudah lebih luas dan juga rileks. Dan step yang terakhir adalah mandi. Setelah melakukan pijatan, mandilah untuk membersihkan pelumas dan diri teman-teman semua.
Selanjutnya, pemijatan perineum bersama dengan partner. Ya, teman-teman, ibu-ibu semua harus memilih atau harus memiliki partner yang betul-betul dipercaya. Nah, partner ideal dalam situasi intim ini adalah seseorang yang membuat teman-teman rileks, misalnya seperti suami ataupun tenaga kesehatan, baik itu dokter ataupun bidan yang sudah profesional. Nah, teman-teman harus rasa nyaman ya dalam berkomunikasi selama pijatan. Nah, kemudian teman-teman harus juga siap-siap ya, mulai rileks ya, harus tidak emosional gitu kan, karena pijatan perineum sendiri memiliki tujuan melepas ketegangan dan mengurangi ketidaknyamanan yang dirasakan ibu, sehingga jangan merasa aneh meskipun dilakukan oleh suami sendiri. Nah, komunikasikan dengan partner ya teman-teman, beritahu partner jika jenengan kurang merasa nyaman. Kemudian buatlah diri teman-teman itu merasa nyaman dengan posisi yang rileks. Bisa berbaring ya, berbaring di tempat tidur dengan lutut ditekuk ataupun menggunakan bantal untuk menyangga punggung teman-teman semua. Nah, kemudian mintalah partner untuk melakukan persiapan sebelum pemijatan, misalnya memotong kuku ya. Kuku harus pendek agar tidak melukai perineum. Kemudian mencuci tangan ya dengan sabun dan juga air mengalir agar kuman-kuman tidak masuk ke jalan lahir. Selanjutnya adalah menggunakan pelumas. Partner itu perlu melumasi tangannya dan juga perineum ibu dengan minyak vitamin E, minyak almond ataupun minyak zaitun, itu bisa dipilih yang jenengan punya saja. Kemudian mulailah dengan partner memijat di bagian perineum lembut. Nah, partner harus memijat bagian luar perineum menggunakan jempolnya. Gerakannya gimana? Gerakannya bolak-balik dan juga perlahan pada bagian luar perineum. Nah, lakukan selama 1-2 menit. Selanjutnya adalah masukkan jari telunjuk. Jadi, partner sebaiknya menggunakan jari telunjuk ya, teman-teman, bukan jempol. Kalau sendiri kan menggunakan jempol, tapi kalau partner itu menggunakan telunjuk. Nah, gerakan dari sisi ke sisi membentuk huruf U. Sama ya, teman-teman, huruf U sambil ditekan ke bawah. Gerakan ini dilakukan selama 2-3 menit ya. Nah, kemudian ulangi pijatan. Sama seperti metode yang sendiri, pijatan ini juga harus dilakukan berulang kali ya. Jadi, di 6 minggu terakhir itu kan sudah mulai melakukan pijatan perineum. Nah, selanjutnya rutin ya selama setiap hari menjelang 2 minggu menjelang HPL. Kemudian teman-teman harus mandi untuk membersihkan pelumas dan juga membersihkan diri teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan dan banyak sekali kesalahan, baik itu dari saya sendiri ataupun secara teknisi. Saya sangat-sangat membuka tangan lebar-lebar ya teman-teman untuk kritik dan sarannya yang membangun sehingga memperbaiki video-video kreator selanjutnya. Terima kasih dan tetap semangat.